pada saat ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kita. Sudah pasti semua ini adalah waktu yang sangat baik, waktu persiapan kita. Apapun persiapan yang paling utama adalah persiapan untuk hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu saya mau mengajak kita membaca kitab suratan kepada jemaat di Roma pasal yang ke-13 mulai dari 11 sampai dengan yang ke-14. Saya bacakan bagi kita atau kita akan bergantian. Saya baca 11, saudara nasihati 12 sampai nanti 14 kita bersama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan perselisihan dan iri hati bersama kita, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudaraku, bagi kita yang memiliki hati nurani yang hidup, yang memiliki telinga yang baik mendengar, dan yang memiliki betis secara rohani, harus sungguh-sungguh menggerakkan itu semua sehingga terjadi satu kelakuan bagi kita mempersiapkan diri dengan sesungguh-sungguhnya. Dan di sini juga disebut bangun dari tidur. Ini bukan tidur secara jasmani, tapi rohani itulah harus masuk dalam kegerakan akhir zaman ini. Kegerakan akhir zaman, telinga yang cepat mendengar, kehidupan yang cepat melakukan, kaki yang kuat dalam perjalanan rohani. Jadi tidak tidur itu bagian dari tergeletak, walaupun belum merupakan tidur yang selamanya. Tapi bagi anak Tuhan itu namanya istirahat atau berhenti dalam kerohanian. Jangan lagi. Ini sebabnya disebut telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita juga kalau saat ini berada di sini, itu rohani kita
itu bergerak, saudaraku, tidak tidur. Orang yang tidur, kalau secara jasmani kita sudah tahu, badannya diam sambil bernapas semuanya, tapi badannya diam. Jadi kerohanian kita juga, saudaraku, tidak boleh diam. Harus ada kegerakan. Bersyukur Tuhan yang menolong kita, membangunkan kita, sehingga kita memenuhi kebenaran firman Tuhan. Salah satunya, kita tidak tidur tergeletak. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Apa artinya ini, saudara-saudara? Waktu kita percaya, itu kita sudah diselamatkan oleh darah anak domba Allah. Dan memang itulah arah dari kepercayaan. Tetapi ada juga disebut di sini, ya, saatnya bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi keselamatan dalam waktu kita percaya, tapi ada lagi keselamatan. Apakah itu? Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 itu, ayat yang ke-20, kita boleh perhatikan. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Inilah, saudara-saudaraku, ya, yang kita akan nantikan. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi kedatangannya, pada kedatangan nanti, bukan lagi sebagai penyelamat dari dosa. Ya, jadi keselamatan waktu kita baru percaya itu keselamatan dari dosa. Tapi keselamatan yang disebut sudah dekat, itu kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, tapi yang dia akan buat bagi kita dalam ayat 21 tadi, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita sudah lihat, saudara-saudaraku, apa yang disebutkan dalam suratan kepada Roma ini. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi kita mendapat buah keselamatan. Itu bagi perjalanan orang Israel, seperti perjalanan itu satu keselamatan, keluputan dari Raja Firaun, Raja Mesir, gak dikuasai lagi. Keselamatan yang kedua, bagaikan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan mendapat warisan di tanah Kanaan. Itu sebabnya Israel itu ada di dalam batas-batas 12 suku. Ini, saudaraku. Jadi kita
mulai dari diubah oleh kuasa Tuhan, darah Yesus, sampai nanti mendapat tubuh yang mulia seperti Yesus yang mampu untuk menempati bersama Tuhan mulai dari nanti kita diangkat ke udara, dan disitulah kita nanti ya akan memiliki satu perbuatan terang. Nah, jadi saudaraku, adalah dalam pesta nikah anak domba Allah kita mendapat satu jubah, saudaraku, pakaian, dan pakaian terang, tidak ada sedikit kegelapan. Itulah disebut linen halus yang berkilau-kilauan. Ini saudara, mari kita akan baca ini. Wahyu 4 ayat yang ke-19 sering kita baca, tapi kita terus akan memperhatikannya. Wahyu 19 mulai 7. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kesinilah kita diarahkan, siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itulah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini saudaraku, itu sebabnya disebut dalam Roma tadi ayat 12, hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah ini, jadi diganti menjadi perbuatan-perbuatan orang-orang kudus, saudara-saudaraku. Jadi kalau itu tidak ada pada kita, masih belum mengalami perubahan, ya contohnya sampai yang kecil-kecil nggak bisa untuk meninggalkan rokok. Walaupun saya yakin nggak ada lagi kita di sini ya, tapi itu semua saudaraku perbuatan-perbuatan kegelapan. Jadi nanti semua tindakan kita adalah perbuatan-perbuatan orang-orang atau perbuatan benar dari orang-orang kudus. Harus sampai begitu saudara-saudaraku. Tapi saya yakin Tuhan akan menguatkan kita untuk itu. Ini saudara-saudaraku. Sehingga kalau sudah ada perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, itu karena kita sudah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Perlengkapan senjata terang sampai kita memiliki jubah linen halus. Itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Kalau itu nggak ada saudaraku, kita nanti di hadapan Tuhan tidak bisa menghadap. Kenapa? Nggak ada pakai baju saudaraku. Sama dengan Adam sewaktu dia di Taman Eden, hilang kemuliaan Allah, sehingga dia disebut tidak pakai baju, saudara. Itulah Adam di Taman Eden. Apa yang terjadi? Tidak berani dia menghadap Tuhan. Memang nggak bisa. Walaupun
Lalu Tuhan memanggil dia, "Wahai Adam, di mana kau?" Nah, apa perasaan dia? Takut dan malu, saudara-saudaraku. Itu sebabnya saat sekarang kita harus mendapat persiapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan ditanggalkan dan kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa itu? Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini saudara-saudara. Baru marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jadi anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, harus sampai benar-benar dalam suasana yang sopan. Jangan dalam pesta pora. Nah, untuk dunia ini, saudaraku, kita semuanya tidak lagi ada glamornya dunia. Kalau kita hidup ini adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mabuk. Orang mabuk, saudaraku, kalau mabuk dunia ini tidak ada sedikit pun sadar untuk Tuhan, untuk kebenaran. Itu sudah mabuk, saudaraku. Yang ada begitu tidak ada perbuatan kepada Tuhan, diam. Saudara-saudaraku, kalau orang ribut itu udah lagi mabuk, itu belum mabuk beneran itu mabuk sedikit-sedikit, biasa gitu. Dia bilang apa? Ayo kita minum berapa gelas biar berani. itu bukan mabuk itu justru bikin berani. Bahkan ada kadangkala, ya kami ini saya hanya cerita saja ya. Ada juga orang supaya berani menghadap umum, ya rupanya belum berani juga itu. Beta-beta setelah aku coba tak hidup juga buat dorong, begitu juga saudaraku. Jadi kalau benar-benar sudah mabuk, itu biar digigit nyamuk dia nggak rasa apa-apa. Apapun lewat dia nggak tahu. Ini saudara-saudara. Jadi supaya kita ini benar-benar hidup mengenakan senjata terang, marilah kita hidup dengan sopan. Amin, saudaraku. Seperti pada siang hari, artinya sudah seperti berani menghadap Tuhan. Tidak seperti Adam yang ketakutan menghadap Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Ini artinya kesungguhan pasrah kepada Tuhan apapun yang terjadi, sehingga dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10, kalau kita mengalami penderitaan bersama Dia sampai mati sekalipun, nanti kita ada kedudukan di kerajaan 1000 tahun. Ini saudara-saudaraku. Mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi mati bagi dunia sama mati bagi Tuhan itu berbeda. Ya, mati bagi dunia itu hidup dalam dosa, mati untuk Tuhan berarti sampai setia dalam sepanjang hari, sepanjang umur hidup, apapun yang terjadi. Jadi kita belajar, saudaraku, bersyukur. Apapun ujian dan cobaan, kau usah mengeluh. Tuhan tahu itu semua. Dicatat oleh Tuhan. Ada yang mau baca dulu itu 2 Timotius 2 itu. 2 Timotius 2 ayat 10. Ya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah
Ya. supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus Iya. dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mati yang disebut bagi dunia ini hidup dalam dosa, hidup dalam keinginan daging, hidup dalam segala pesta pora. Tapi kalau mati bersama dengan Yesus, itu berarti seluruh hidup itu melakukan kehendak Bapa. Dan seluruh hidup itu melakukan ada praktek firman Tuhan. Dihina, dia tidak membalas. Diolok, dia tidak membalas. Apapun yang terjadi, dicampur segala macam, Yesus tidak pernah mengutuki dan tidak ada kebencian dalam hatinya. Semoga kita kesana, saudaraku, arahnya. Jadi semua nanti semakin meningkat, pasti semakin baik semuanya. Satu dengan yang lain. Siapapun itu bentuk satu dengan yang lain. Dengan siapa kita berhubungan. Kalau suami istri, kalau mertua dengan menantu, anak dengan orang tua, antara satu dengan teman, pokoknya semuanya pasti baik, saudaraku. Ya, pasti baik. Tadi kita sudah baca semuanya dalam pasal 13 itu. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi contohnya Yesus itu, saudaraku, harus kita pakai. Kenakan itu artinya adalah biasanya disebut mengenakan apa? Pakaian, saudaraku. Ya. Harus menjadi pakaian kita adalah Kristus. Jadi makanya kelihatan bagi kita bukan aku lagi tapi Kristus. Kamu adalah suratan-suratan Kristus. Nah ini kita pakai saudaraku. Dan itulah nanti menjadi jubah kita yang terang benderang. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dan saudara-saudaraku, kalau kita lanjut ayat 7, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Haleluya, saudaraku. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab ini tadi sudah tahu pasalnya, pasal 14 tadi ya, ayat 7. Sekarang 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ini saya hanya baca ini ya, tapi yang minta ini dari kita adalah kehendak Tuhan sendiri. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jangan untuk kita sendiri, jangan untuk dunia, jangan untuk siapa saja pun. Jadi baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini tujuan hidup, saudaraku. Nah, ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi saya lihat, saudaraku, kuasa penebusan Tuhan, kuasa kematian Tuhan luar biasa. Ya, hanya ini, saudaraku, berlakunya
Ya seperti nyanyian kita itu. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau sudah mati, nggak ada lagi kesempatan. Itu sebabnya untuk kita yang hidup ini, saya benar-benar sudah semakin melihat betapa hebat luar biasanya kasih Tuhan. Dan untuk itu Yesus harus datang kepada hidup dunia, hidup manusia di bumi. Malaikat-malaikat yang di sana itu kalau berdosa itu mana ada ditebus, saudaraku. Buang semua langsung. Itu kan kita sudah sering baca dalam kitab Yudas. Kalau nggak salah ayat 5 itu. Coba dulu. Gak ada pasal-pasal ya, cuma satu. Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Terus? Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya, jadi itu langsung dibuang saudara-saudaraku. Jadi kita dalam hidup ini luar biasa ini anugerah Tuhan. Gunakanlah hidup ini. Tadi kita sudah mulai baca. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mati, semua tinggal dibuang. Darah Yesus itu hanya waktu manusia dalam hidup, makanya dia datang ke dunia. Saya tidak tahu surga itu bagaimana bagusnya saudaraku, bagaimana mahalnya itu ciptaan yang maha kuasa. Tapi kalau saya perhatikan, kalau kita baca di dalam Wahyu 21 itu, Allah Bapa saja meninggalkan itu nanti. Yesus duluan meninggalkan itu untuk menjemput gerejanya. Boleh bilang juga mempelainya. Dan kita akan bertemu dia di mana? Di udara. Di situ berpesta nikah anak domba. Baru turun lagi. Dalam Yudas ayat 14 itu. Turun bersama-sama dengan orang kudus. Dari mana turun? Ya itu, dari udara. Pesta nikah anak domba Allah. Turunnya kemana? Dalam kerajaan 1000 tahun. Habis itu kemana? Naik langsung. Dunia ini jadi tempat api yang kekal. Dan disitulah si iblis itu dibakar selama-lamanya. Bersama dengan pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya saudaraku, kesempatan ini sungguh-sungguh kita hargai. Saya sangat bersyukur kalau kita masih ada kesempatan ini. Dan saya rindu saudaraku, seluruh kesempatan ini kita pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya yakin juga, cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Bukan berarti kita nggak dapat apa-apa yang lain, saudaraku. Malah firman Tuhan katakan, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saya rasa semuanya itu kita nggak usah baca pun sudah tahu. Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah itu kan bisa semua. Cari saudaraku. Sampai di mana kita mencari? Nah itu sampai kita memiliki jubah yang berkilau-kilauan. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus yang lama sudah ditinggalkan, dan kita pakai waktu. Jangan ada yang bermalas-malas, apalagi tidur-tidur. Haleluya saudaraku. Itu kata firman Tuhan. Kalau hanya kata saya, saudaraku, mungkin ku korupsi, ku kurangi.
Tapi kalau kita kepada firman Tuhan tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah-tambah, harus pas sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita, saudara. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan luar biasa. Kalau masih ada kehidupan, kalau sudah tidak ada kehidupan, sama seperti malaikat. Biarpun dia hidup tapi tanpa tubuh, tidak mengalami penebusan. Orang juga kalau sudah tidak ada tubuh, sudah binasa karena kematian, sudah tidak ada lagi kelepasan. Sebabnya hidup ini adalah